Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya, sahabat CISC? Kabar baik, Baik, luar hai biasa. Maria. Alhamdulillah kita semua diperkenankan untuk berjumpa meskipun hanya di dalam ruangan Zoom ya, semuanya sahabat CISC. Yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit YPK Mandiri yang diwakili oleh Direktur Medik, Bapak Dr. Yusfa Rasid, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Magister Administrasi Rumah Sakit YPK Mandiri. Narasumber yang telah hadir bersama dengan kita, Dr. Gita Nurul Hidayah, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Estetika dari Jakarta Uroginekologi Center Rumah Sakit YPK Mandiri, Dr. Reni Anggia Julianti, Spesialis Obstetri dan Ginekologi dari Divisi Onkologi Ginekologi Departemen Obgyn RSCM FKUI. Mbak Sita Novianti, penyintas kanker dari Navigator Passion CISC. Ibu Gladys Novianti, Supervisor Sales dan Marketing Rumah Sakit YPK Mandiri. Dan tentunya yang kita sayangi, Ibu Arianti Baramuri Putri, SHMH, Ketua Umum Indonesian Cancer Information and Support Center Association atau CISC, beserta jajaran pengurus pusat dan CISC cabang, serta seluruh sahabat CISC dimanapun berada. Dan juga kepada semua tamu undangan yang telah hadir, mohon izin, maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang, sahabat CISC. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di webinar edukasi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti acara hari ini dengan penuh semangat. Hari ini bersama saya, Valencia Maria, dari CISC yang akan memandu edukasi dengan topik yang sangat menarik seputar kanker serviks. Namun, izinkan saya sebelum kita masuk ke agenda, saya membacakan dulu tata tertib peserta. Boleh ya? Mohon menonaktifkan mikrofon saat tidak berbicara. Mohon peserta mengisi absensi dalam format Google Form. Link Google Form tercantum di chat box. Jika ada pertanyaan, mohon ditulis pada chat box dengan keterangan nama dan pertanyaan. Sahabat CISC, tahun 2025 ini merupakan momentum penting karena untuk pertama kalinya di tanggal 17 November ditetapkan secara resmi sebagai World Cervical Cancer Elimination Day melalui resolusi World Health Assembly pada Mei 2025. Penetapan resmi ini menjadi dorongan bagi semua pihak untuk memperkuat edukasi, deteksi dini, dan pengobatan kanker serviks. Sebagai organisasi pasien, CISC yang juga adalah anggota dari Union for International Cancer Control atau UICC, bekerja sama dengan Rumah Sakit YPK Mandiri mendukung Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Serviks
yang selaras dengan strategi global WHO. Adapun tema webinar hari ini adalah kanker serviks, bahaya yang bisa dieliminasi. Segera lakukan screening dan terapi dini. Dan kita akan melangsungkan acara ini selama 1,5 jam ke depan. Berikut agenda kegiatan kita. Agenda kita hari ini adalah doa yang kemudian kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars CISC dan dilanjutkan sambutan dari Ketua Umum Indonesian Cancer and Support Center Association dan Direktur Medik Rumah Sakit YPK Mandiri. Kemudian untuk acara talk show nanti akan dibawakan oleh dua narasumber yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Dr. Gita Nurul Hidayah, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis uroginekologi, rekonstruksi estetika dari Jakarta Uroginekologi Center, Rumah Sakit YPK Mandiri, dan Dr. Reni Anggia Julianti, spesialis obstetri dan ginekologi dari Divisi Onkologi Ginekologi Departemen of Gyn RSCM FKUI. Kemudian kita juga akan mendengarkan pengalaman dari story sharing. Kita akan mendengarkan apa yang menjadi inspirasi dari penyintas kanker serviks. Dari sesi yang ditunggu juga yaitu sesi tanya jawab. Kemudian ada presentasi dari Supervisor Sales dan Marketing Rumah Sakit YPK Mandiri. Sahabat CISC, jangan lewatkan ada sesi door prize. Acara kita akan ditutup dengan foto bersama. Seru ya, sahabat CISC, acara webinar edukasi kita hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita membuka acara ini dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga acara hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sahabat CISC sekalian, marilah kita menyanyikan lagu Mars CISC. April 2003, kita berikrar bersama menjadi lembaga informasi kanker terkini, siap beri dukungan moral untuk pasien dan keluarga. Beri kesadaran pentingnya CISC, CISC, Cancer Information Support Center, CISC, CISC, hidup berkualitas penuh semangat, tak lupa senyumannya, penyapaan dokter dan ahli kanker jadi sahabatnya. Siap beri dukungan moral untuk pasien dan keluarga. Beri kesadaran pentingnya
semangat ya. CISC itu selalu semangat dan dokter dan ahli kanker pasti jadi sahabat dari semua survivor CISC. Baiklah, sahabat CISC, menuju acara selanjutnya. Sudah hadir di tengah kita Ketua Umum Indonesian Cancer Information and Support Center Association, Ibu Arianti Baramuli Putri SHMH. Kepada Ibu Arianti, kami berikan waktu untuk memberikan kata sambutan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan selamat siang. Yang saya hormati para undangan, khususnya Direktur Utama Rumah Sakit YPK Mandiri yang diwakili oleh Direktur Medik, Dr. Yusfa Rashid. Yang saya hormati narasumber, Dr. Gita Nurul, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis uroginekologi, rekonstruksi estetika. Dr. Reni Anggia Julianti, spesialis obstetri dan ginekologi. Ibu Gladys Novianti, supervisor sales and marketing dari Rumah Sakit YPK Mandiri, para ketua organisasi pasien atau LSM pemerhati kanker telah hadir di sini dari BCS, dari Makassar juga sudah ada Ibu Prof. Nurlina. Terima kasih banyak yang sudah hadir dan juga ada beberapa organisasi lainnya yang saya lihat sudah hadir di sini. Sahabat CSC, baik pengurus di pusat maupun di daerah dan para anggota semuanya. Terima kasih sudah hadir dan juga bagi seluruh peserta yang saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul pada hari ini, pada siang hari ini jam yang ngantuk sebenarnya tapi luar biasa, banyak yang hadir dan kita bisa diberi kesehatan sehingga webinar hari ini dengan topik kanker serviks, bahaya yang bisa dieliminasi, segera lakukan screening dan terapi dini. Terima kasih atas partisipasi aktif sahabat semua dalam kegiatan webinar edukasi yang diselenggarakan oleh CSC ini. Sahabat semuanya, hari ini sebagaimana tadi MC sudah menyampaikan, kita sebenarnya menoreh tinta emas karena untuk pertama kalinya dalam sejarah tanggal 17 November menjadi momentum penting karena secara resmi ditetapkan sebagai World Cervical Cancer Elimination Day. CSC, Indonesian Cancer Information and Support Center Association, sebagai organisasi pasien yang juga adalah anggota daripada Union for International Cancer Control, berkomitmen mendukung rencana aksi nasional eliminasi kanker serviks 2023-2030 yang selaras dengan strategi global WHO. Bahkan jauh hari sebelumnya, sejak 2015 kami telah bekerja sama dengan berbagai pihak, khususnya dari HOGI, untuk terus-menerus mensosialisasi, mengedukasi masyarakat di sekitar kami untuk melakukan pencegahan kanker serviks. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini, terlebih kepada para narasumber, Dr. Gita, Dr. Reni, Mbak Sita, dan juga dari Rumah Sakit YPK Mandiri. Semoga webinar hari ini bermanfaat, ilmu yang kita dapatkan dapat segera diterapkan, dan kita semua semakin peduli tentang kesehatan diri sendiri, khususnya kesehatan reproduksi, serta perempuan di sekitar kita. Selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Arianti Baramuli Putri yang sudah menyampaikan kata sambutan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama Rumah Sakit YPK Mandiri yang diwakili oleh Bapak Dr. Yusfa Rashid, SPOG Mars selaku Direktur Medik. Kami silakan. Terima kasih Mbak Valencia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Arianti sebagai Ketua Umum CISC ya. Ya. Kemudian teman-teman sejawat pembicara Dr. Gita, Dr. Reni, dan tentu juga yang hadir dalam acara ini semuanya. Sahabat YPK, kami menganggapnya sebagai sahabat YPK karena mungkin nanti kita akan berkolaborasi dan berinteraksi dan bersentuhan dalam upaya mengeliminasi kanker mulut rahim ini. Saya senang sekali mewakili manajemen YPK, terutama ke Bu Arianti dan Dr. Gita ya, yang mengajak YPK ikut terlibat dalam event ini. Kenapa? 65 tahun Rumah Sakit YPK hadir di Jakarta, di Menteng, kita sudah tentu banyak berbuat untuk perempuan Jakarta dan perempuan Indonesia dalam upaya mencegah kanker perempuan nomor 2 setelah kanker payudara. Nah, kenapa kita sangat concern sekali dengan ini? Masih rendah cakupan pap smear kita. Mungkin IPA juga yang dilakukan di desa-desa karena masih sedikitnya dokter patologi anatomi sehingga IPA masih dilakukan dan menurut saya juga cakupannya juga masih rendah. Terakhir mungkin dokter Gita melengkapi atau dokter ini nanti melengkapi. Saya mendengar bahwa cakupan pap smear kita masih sekitar 17-20%. Ini dari presentasi terakhir Profesor Yunita tentang pap smear di Indonesia. Sedangkan di negara tetangga kita sudah sampai 44% gitu. Nah, memang artinya apa? Bahwa masalah pencegahan ataupun eliminasi kanker cervix ini masih menjadi masalah kesehatan utama bagi perempuan untuk kategori keganasan. Nah, ini tentunya perlu peran kita bersama. Senang sekali CISC hadir di Indonesia menjadi garda terdepan untuk mensosialisasikan ke masyarakat bahwa betapa pentingnya pencegahan kanker serviks bahkan mengeliminasi. Sebagai dokter kandungan tentu saya juga punya pengalaman dan view tersendiri bagaimana mengerikannya dan tidak menyenangkannya menderita kanker serviks. Ya, kita dulu dokter kita atau dokter ini saya nggak tahu tempat perawatan area masih ada atau belum gitu, atau sudah nggak ada gitu. Jadi di situ itu khusus perawatan onkologi di RSCM dan di situ dirawat orang-orang dengan kanker serviks biasanya setelah lanjut dan itu sangat sangat mengibarkan karena itu 3 saluran di perempuan itu saluran kencing, vagina dan dubur itu bisa luruh jadi satu gara-gara mungkin treatment ataupun radiasi dan akibat keganasan dari para cancer ini gitu. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi. Apalagi sudah ada pencegahannya dengan pap smear, pencegahan sekunder dengan pap smear, pencegahan primer dengan vaksin. Walaupun di negara kita vaksin mungkin cakupannya juga lebih rendah, di negara maju sudah gratis buat warganya, tapi saya harap dengan adanya upaya ini dari CISC, dari dokter kita, dokter Reni nanti akan membawa ke kita, dan bagi sahabat-sahabat JPK yang hadir pada menonton acara ini, untuk menyebarluaskan ke saudara, ke kiri kanan, ke depan, ke atas, ke bawah, ya, di lingkungannya untuk mau melakukan pencegahan sekunder dengan pap smear. Itu saja minimal cukup. Kadang-kadang masih banyak kita temukan di rumah sakit masih takut untuk melakukan pap smear. Kenapa? Takut menemukan hasilnya, membaca hasilnya. Padahal mencegah untuk menjadi kanker dari lesi precancer itu bisa 5-15 tahun. Jadi saya tidak akan mencampuri presentasi dokter Gita sama dokter ini nanti. Mungkin sekadar pembukaan itu cukup. Kami senang sekali ikut terlibat dalam acara ini dan akan mensupport selalu seandainya ada acara-acara event-event yang bisa mengedukasi masyarakat atau perempuan Indonesia bisa selamat dari kanker serviks dan apalagi stadium lanjut gitu.
Dengan prevention radium dini atau lesi precancer, kita lebih bahagia dan masih bisa berurusan dengan dokter kita untuk masalah estetik organ intimnya karena ditemukan sejak dini kanker ini. Untuk lebih lanjut mungkin bisa kita dengar dari pembicara lainnya nanti. Dan dari YPK, terima kasih atas segala kesempatan ini. Semoga kerjasama ini bisa berlanjut dengan CISC, Bu Arianti. Kita siap selalu untuk mensupport acara ini dan selamat berwebinar. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di event-event selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Yusfa atas sambutan dan kerjasamanya. Semoga ke depan kita tetap akan bisa berengage ya, Dok. Nanti kita bisa saling berkolaborasi. Terima kasih. Sahabat CISC dan sahabat YPK Mandiri, sekarang kita akan memasuki sesi talk show yang sudah dinanti-nanti. Hari ini kita telah menghadirkan dua narasumber ahli yang akan berbagi informasi penting tentang vaksinasi, screening, dan terapi dini kanker serviks. Yuk kita simak bersama. Materi pertama berjudul Pencegahan dan Screening Dini Kanker Serviks. Mengapa setiap perempuan perlu melakukannya? Materi ini akan dibawakan oleh Dr. Cantik, Dr. Gita Nurul Hidayah, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis uroginekologi, rekonstruksi, estetika dari Jakarta Uroginekologi atau JUN Center Rumah Sakit YPK Mandiri dari. Sebelum kita memulai, izinkan saya membacakan CV singkat dari Dr. Gita. Beliau mengecam pendidikan, saat ini masih tercatat sebagai mahasiswi S3 Ilmu Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga menempuh kursus singkat Advanced Laparoscopic Kameda Hospital, Kamogawa di Jepang tahun 2023. Mengikuti kursus ultrasonografi dasar panggul IUGA tahun 2022 hingga 2023. Merupakan subspesialis uroginekologi rekonstruksi estetika FKUI tahun 2022. Spesialis obstetri ginekologi di Fakultas Kedokteran UI tahun 2015. Beliau memiliki pelbagai pengalaman pekerjaan dari dalam negeri maupun luar negeri. Subspesialis uronikologi ginekologi rekonstruksi estetika di Jakarta Uroginekologi atau JUN Center Rumah Sakit YPK Mandiri, juga di RSCM. Merupakan dosen Departemen Obstetri Ginekologi FKUI. Beliau juga Sekretaris Pokja Inovasi Kesehatan Reproduksi PP POGI, pengurus rapat Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia. Beliau tercatat di International Urogynecological Association atau IUGA, aktif di Himpunan Uroginekologi Indonesia atau HUGI, beliau juga Komisi Pelatihan Kolegium Obstetri Ginekologi Indonesia dan juga aktif di Pelatih Jaringan Nasional Pelatihan Keterampilan Kesehatan Reproduksi atau MPK-KR, anggota tim IT Indonesian Gynecological Endoscopy Society atau IGES. Dengan hormat, kami mengundang Dr. Gita Nurul Hidayah untuk menyampaikan materinya. Kepada Dr. Gita, kami silakan. Ya, terima kasih Ibu Maria. Perkenalannya sangat hangat sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada sahabat
dan sahabat YPK, Rumah Sakit YPK yang sudah memberikan kesempatan sehingga saya bisa menyampaikan sedikit pembahasan hari ini ya. Terima kasih juga Bu Arianti, kemudian Dr. Yusfa, kemudian juga Bu Sri Suhartati, Ibu Sita, dan Bu Maria juga. Mungkin saya share screen ya. Bentar. Ini tentu hari ini pakarnya dengan Dokter Reni. Saya hanya membantu menjadi prolognya saja nih. Ya, ya, semoga sudah tampil ya slide-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bahas ini, saya upayakan persingkat supaya tidak terlalu banyak yang um, mesti dicerna. Intinya kanker serviks ini bisa dicegah, sederhananya demikian. Nah, mungkin persamaan dari kedua artis Indonesia ini ya, Bu Titi Puspa, kemudian juga Jupe ya, keduanya pernah berjuang melawan kanker serviks ya. Nah, sebenarnya untuk mencegah jangan ada jupe-jupe yang berikutnya, kita tuh bisa mencegah kanker serviks ini. Pertama, kita harus kenali dulu serviksnya itu apa. Secara sederhana, serviks itu dikenal juga sebagai mulut rahim. Ini adalah bagian paling bawah dari rahim seorang perempuan. Jadi, kalau dokter kandungan melakukan pemeriksaan dalam melalui liang kemaluan, ini nanti akan tampak di ujung atau di bagian paling atas dari liang vaginanya. Nah, itu yang serviks perempuan. Sedangkan apa itu kanker? Kanker sederhananya adalah suatu kondisi atau penyakit di mana sel di badan kita itu tumbuh terus-menerus dan berkembang biak tidak terkendali. Nanti perkembangbiakannya ini bisa mendesak struktur organ sekitar atau bahkan bisa menginvasi lokasi organ yang jauh dari lokasi asalnya. Jadi secara sederhana berbagai sel atau berbagai jaringan di tubuh manusia itu bisa ada potensi untuk berubah menjadi keganasan atau kanker. Karena awal selnya itu berasal dari mulut rahim yang normal, maka kalau nanti dia jadi kanker disebutnya kanker mulut rahim, sederhananya demikian. Nah, kanker mulut rahim sendiri ini perjalanannya banyak ya, panjang perjalanannya. Kanker serviks ini tadi sudah disebutkan oleh Dr. Yusfa juga ya, peringkat kedua kanker terbanyak pada perempuan. Jadi di Indonesia ini setiap tahun 36.000 kasus baru dan sekitar 21.000 kematian. Data mungkin plus minus ada perubahan tergantung dari mana kita mensitasi atau mengambil literaturnya. Tapi secara general ini menunjukkan bahwa masih besar burdennya kanker serviks di Indonesia untuk perempuan Indonesia. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah human papillomavirus atau virus HPV yang penularannya ini dari kontak kulit ke kulit antara satu orang dengan orang lainnya melalui hubungan seksual. Virus HPV-nya ini sendiri jenisnya banyak, sampai ratusan sampai 200, tapi secara garis besar dikelompokkan menjadi virus yang risiko tinggi dan virus yang risiko rendah. Yang risiko tinggi ini yang lebih ganas lah sederhananya, yang lebih banyak terkait dengan penyakit kanker pada mulut rahim. Untuk yang risiko rendah ini banyaknya terkait dengan penyakit kutil kelambin atau dikenal juga kondiloma. Nah, bagaimana sih virus HPV ini bisa menimbulkan kanker? Jadi, mulanya mulut rahim perempuan itu licin, sehat seperti ini. Jadi, seperti donat ya, seperti donat. Kemudian masuk virus HPV ini menginfeksi. Nah, sebenarnya 90% dari infeksi virus HPV di tubuh perempuan itu bisa dibersihkan secara alami oleh kekebalan tubuh seorang perempuan. Tetapi kalau misalnya termasuk yang 10%-nya, yang persisten yang menetap, ini nanti bisa berisiko menimbulkan perubahan atau kerusakan sel. Nah, disebutnya sudah bukan sel yang normal lagi, tapi belum kategori kanker. Jadi ini adalah uh, fase-fase peralihan atau dikatakannya lesi prakanker. Mulai dari yang displasia ringan, displasia itu maksudnya perubahan yang tidak normal tetapi masih ringan. Kemudian kalau tidak diteratasi, ini bisa berlanjut menjadi displasia sedang. Jadi perubahan tidak normalnya itu udah lebih lanjut. Dan kalau belum teratasi juga berlanjut lagi menjadi displasia berat dan nanti akan berlanjut menjadi kanker serviks ya. Nah, proses ini sebenarnya tidak terjadi instan.
butuh waktu 3 sampai 17 tahun pada individu yang memiliki masalah kekebalan tubuh, misalnya HIV atau AIDS itu bisa lebih cepat, tapi rata-rata bisa belasan tahun. Ya. Nah, nanti strategi pencegahan kanker serviks kita intinya kita mau tangkap deteksi dini di masa-masa lesi prakanker ini dengan IVA atau Pap smear, atau kita lakukan pencegahan jangan sampai si virus HPV ini masuk ke badan kita itu dengan vaksinasi. Ya. Nah, siapa saja yang punya risiko yang lebih besar untuk mengalami kanker leher rahim, misalnya perempuan dengan aktivitas seksual di usia yang lebih muda, atau punya partner seksual lebih dari satu, atau merokok, atau higienanya tidak baik di daerah kemaluan, atau riwayat infeksi menular seksual, atau daya tahan tubuhnya menurun secara berat dan cukup panjang ya. Kemudian gejala kanker serviks. Nah, kanker serviks ini kalau dia masih stadium awal, dia umumnya tidak menimbulkan gejala apapun. Kalau dia sudah lebih lanjut stadiumnya, itu dia bisa menimbulkan beberapa keluhan, misalnya perdarahan yang abnormal, perdarahan setelah hubungan suami istri, keputihan yang banyak dan berbau busuk biasanya, atau pada sebagian orang ada keluhan nyeri panggul, tapi ini tidak khas, tidak terlalu menonjol ya. Jadi bisa sebab-sebab yang lain juga menimbulkan keluhan tersebut. Yang penting ini membawa awareness untuk kita datang periksa ke dokter kandungan ya. Nah, yang perlu dicatat kalau kita berhasil menemukan kondisi yang masih lesi prakanker yang belum bergejala tersebut, keberhasilan terapinya itu mendekati 100%. Sedangkan kalau sudah termasuk dalam kategori kanker, maka survivalnya itu menurun 60% sampai 19% tergantung stadium awal saat ditemukannya. Nah, hanya tantangannya adalah si lesi prakanker ini gejalanya belum ada. Karena itu diperlukanlah deteksi dini. Deteksi dini atau screening kanker serviks itu ada beberapa metode. Bisa Pap smear, tes IVA, kemudian tes HPV DNA. Nanti kalau diperlukan hasilnya akan dilakukan atau teropong mulut rahim atau biopsi. Pap smear ini yang pertama ya, yang paling klasik dan ini sepertinya sudah familiar ya untuk sahabat CISP, CISC dan sahabat YPK. Pap smear ini sederhananya kita mau mengambil sel-sel mulut rahim yang lepas, kita lihat di bawah mikroskop, ada nggak karakter ganas di sel yang copot tersebut. Jadi alaminya seperti halnya rambut kita ada yang rontok gitu ya. Setiap hari ada rambut yang rontok, maka setiap hari juga ada sel di mulut rahim yang lepas. Ya. Nah, sel yang lepas ini yang kita mau ambil, kemudian kita kirim pemeriksaan di laboratorium oleh pemeriksaan Pap smear ini. Yang perlu diingat, Pap smear ini adalah screening, bukan untuk diagnosis. Jadi, kalau screening itu semua perempuan tidak ada keluhan, itu diperiksakan. Kalau diagnosis itu untuk orang yang sudah bergejala, kita mau mengkonfirmasi apakah benar penyakitnya A, apakah benar penyakitnya B. Nah, kemudian artinya juga kalau dia screening, kalau kita dapatkan hasil Pap smear kita itu bermasalah, bukan berarti pasti kita itu kanker. Nanti perlu ada pemeriksaan lebih lanjutnya lagi, ya. Kemudian, sedangkan kalau untuk diagnosis, misalnya kita lihat ada benjolan di mulut rahim, kemudian di biopsi, itu namanya pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis, ya. Jadi hasilnya sudah confirm bahwa ini memang penyakitnya adalah A atau B, gitu ya. Nah, ini biasanya dilakukan dengan persiapan tidak sedang haid, tidak menggunakan sabun cuci vagina ataupun hubungan suami istri dalam 48 jam sebelumnya. Juga sebaiknya sebelum USG transvaginal dilakukan dulu pap smear-nya. Ya, secara garis besar pemeriksaannya mirip seperti ini ya. Jadi, ibu atau sahabat YPK atau sahabat CSC akan diminta untuk berbaring dalam posisi litotomi seperti ini. Kemudian nanti akan dilakukan periksa dalam. Periksa dalam masuk alat cocor bebek, kemudian diusap di area mulut rahimnya. Usapan tersebut menangkap sel-sel mulut rahim yang lepas untuk dikirim ke lab patologi dan dilihat di bawah mikroskop jenis selnya seperti apa.
alternatif yang berikutnya adalah screening dengan IVA test. Jadi melakukan pemeriksaan dengan menotolkan asam asetat atau asam cuka pada permukaan mulut rahim. Ya, ini untuk yang tidak sedang hamil, kemudian bisa juga dilakukan di puskesmas atau di fasilitas yang lebih terbatas. Posisinya seperti tadi kita pap smear, posisinya berbaring dengan kaki ditekuk, kemudian nanti akan masuk alat cocor bebeknya, kemudian diusap di daerah, akan ditotol. Maaf, ini gambarnya harusnya dengan penotolannya, harus akan ditotol di area mulut rahimnya. Nanti ditunggu sekitar 1 sampai 2 menit. Kalau ada bercak putih, maka ada hasil yang positif untuk si IVA-nya. Nih, seperti ini. Kemudian yang berikutnya dengan deteksi HPV DNA. Jadi kita ambil sampel dari mulut rahim, kemudian diperiksakan di lab untuk dilihat apakah ada infeksi virus HPV di badan sang perempuan. Jadi tadi kita kan sudah bahas di depan bahwa sebenarnya yang mulanya memicu perubahan menuju kanker itu adalah infeksi virus HPV-nya. Makanya kita mau cari di badan seseorang ini apakah ada virus HPV-nya atau tidak. Nah, kalau misalnya kita kerjakan co-testing atau kombinasi pemeriksaan DNA virus HPV dengan pap smear dan hasilnya dua-dua normal, jadi pap smear normal, HPV DNA juga normal, ini bisa dilakukan screeningnya itu jarak pemeriksaan berikutnya lebih jauh, yaitu bisa sampai 5 tahun kemudian. Kemudian selain tadi, ada juga metode pencegahan primer ya, yang sangat penting juga. Yang pertama hubungan seksual yang sehat, jadi satu partner, kemudian vaksinasi HPV. Jadi si virus HPV yang dia memicu perubahan ke arah kanker leher rahim itu supaya jangan bisa masuk ke badan kita. Ya, ini juga melakukan gaya hidup yang sehat seperti menghindari rokok. Ya, untuk vaksin ini termasuk target dalam strategi global WHO ya. Jadi targetnya anak perempuan usia 15 tahun 90% sudah divaksin. Ya, mungkin ini nanti ke depannya kita akan menuju ke sana di Indonesia juga. Nah, untuk vaksin HPV sendiri ini mohon maaf saya menyebutkan merek ya karena kebetulan di Indonesia setahu saya kebetulan opsinya hanya ini. Jadi mungkin saya izin sebutkan saja. Ada yang mencakup 2 virus, ada yang mencakup 4 virus, dan ada yang mencakup 9 virus. Ya, usia pemberiannya direkomendasikan usia 9 sampai 26 tahun. Kemudian untuk tujuan pencegahannya, untuk yang mencakup virus HPV nomor 6 dan 11 ini bisa mencegah kutil kelamin selain dia untuk mencegah kanker serviks ya karena utamanya yang virus 16 dengan 18 untuk yang kanker serviks. Kemudian untuk yang mencakup 9 virus cakupannya lebih luas, ada lebih banyak virus-virus yang divaksinkan. Nah, fakta yang lain ini bisa diberikan pada sampai dengan usia 45 tahun. Kalau diberikan pada usia yang lebih muda, jadi belum usia 15 tahun, cukup 2 dosis saja. Jaraknya 3 sampai 6 bulan. Kalau lebih dari 15 tahun diberikannya 3 dosis, yaitu uh, suntikan pertama di saat ini misalnya atau 0, kemudian 2 bulan kemudian 6 bulan kemudian. Sepertinya itu yang dapat saya sampaikan, Bu Maria. Terima kasih kesempatannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya Dokter Gita, sungguh menginspiratif dan sangat-sangat bermanfaat buat kita semua. Semoga kita semua bisa belajar banyak ya dari materi yang dipaparkan oleh Dokter Amin. Gita. Iya, berikut kita juga akan mendengarkan yang pastinya juga dari dokter yang cantik. Hari ini kita bersyukur ya, sahabat CISC, sahabat YPK, karena kita narasumbernya cantik-cantik dan juga pintar ya. Jadi orang pintar itu udah pasti dokter ya, ahli kanker, bukan yang dalam tanda kutip ya. Oke, kita juga akan mendengarkan sekali ini untuk yang pemaparan
Untuk materi kedua, Moderator kita giginya ompong di tengah semua. mohon admin bisa tolong. Ini moderator. Ya, materi kedua berjudul Terapi Dini Lesi Prakanker. Langkah tepat mencegah kanker serviks yang akan dibawakan oleh Dr. Reni Anggia Julianti, spesialis obstetri dan ginekologi dari Divisi Onkologi Ginekologi, Departemen Obgyn RSCM FKUI. Sebelum memulai, izinkan saya membacakan CV singkat Dr. Reni. Dr. Reni menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sejak tahun 2004 hingga 2010. Dan beliau juga menempuh program dokter spesialis obstetri dan ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sejak tahun 2012 hingga beliau merupakan fellowship program in Gynecology Oncology at Seoul National University Hospital, South Korea. Beliau juga mengikuti program subspesialis onkologi ginekologi Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sejak tahun 2023 hingga saat ini. Tentunya beliau juga memiliki pengalaman kerja dalam negeri maupun luar negeri yang sangat banyak. Kita akan menyaksikan ini sebagai dokter spesialis obgyn di Rumah Sakit Pelni, Jakarta Pusat, Desember 2022 sampai sekarang. Merupakan staf muda Divisi Ginekologi Departemen Obstetri dan Ginekologi RSCM FKUI 2021 hingga sekarang. Dokter spesialis obgyn di Klinik Kosambi Maternal and Children, Tangerang, Juli 2020 hingga Juni 2023. Dan beliau juga merupakan dokter spesialis obgyn di RSUD Pesanggerahan, Jakarta Selatan, September 2018 hingga Januari 2023, maaf. Dengan hormat, kami mengundang Dr. Reni untuk menyampaikan materinya. Kami silakan. Baik, terima kasih Bu Valencia Maria untuk perkenalannya yang cukup lengkap ya Bu. Pertama-tama saya izin mengucapkan terima kasih kepada sahabat CISC juga sahabat YPK Mandiri untuk undangannya untuk saya dapat menyampaikan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Baik, saya izin share screen. Siang ini saya akan membahas sebenarnya topiknya tadi terapi lesi prakanker serviks, tapi saya ada bahas sedikit tentang terapi dari kanker serviks itu sendiri. Ya. Oke, apakah slide saya sudah terlihat, Bu? Sudah, terima kasih. Sudah, Sudah baik. jelas. Ya. Ya, baik. Tadi seperti sudah disebutkan oleh Dokter Gita, jadi kita ini sekarang sedang berusaha bersama WHO untuk dapat mencapai di tahun 2030 itu 90, 70, 90 kita sebut. Jadi 90 itu adalah 90% anak perempuan yang kurang dari 15 tahun mendapat vaksin HPV. Kemudian 70% dari perempuan di screening sebelum usia 35 tahun dan 45 tahun. Juga 90% dari perempuan yang dengan lesi prakanker mendapatkan terapi. Nah, kalau misalnya kita balik lagi tadi ke perjalanan alamiah dari kanker serviks, sebenarnya kanker serviks ini kita cukup beruntung bahwa merupakan salah satu kanker yang penyebabnya diketahui. Jadi 97% dari kanker serviks ini adalah bersumber dari infeksi HPV. Dan kemudian dan beruntungnya lagi sebenarnya ada fase-fase lesi prakankernya sebelum menjadi kanker serviks. Jadi ada perubahan sel terlebih dahulu sebelum dia benar-benar menjadi kanker. Itu kurang lebih perjalanannya itu sekitar 3 sampai 17 tahun. Jadi
tadi disebut bahan yang ringan, perubahan sedang, berat, kemudian berlanjut menjadi cancer. Nah, sebenarnya kita sendiri bisa melakukan langkah-langkah untuk kita mencegah sebelum menjadi kanker, yaitu memberikan terapi pada saat masih menjadi lesi prakanker. Apabila kita memberikan terapi pada saat sudah menjadi kanker akan berbeda. Jadi kalau misalnya pada saat menjadi lesi prakanker, kita bisa betul-betul mengeliminasi HPV maupun em, sel-sel yang abnormal sehingga tidak berlanjut menjadi kanker serviks. Jadi sebenarnya itu yang kita inginkan gitu. Nah, walaupun begitu, kita juga tetap bisa melakukan terapi-terapi di kanker serviks. Kalau misalnya seseorang jatuh pada keadaan lesi prakanker serviks, sebenarnya tidak perlu khawatir ibu-ibu. Jadi lesi prakanker serviks itu walaupun sudah ada perubahan sel, tapi ternyata masih bisa regresi, jadi balik lagi menjadi serviks normal itu pada 60-90% kasus. Bahkan apabila kita nggak melakukan terapi apa-apa gitu, yang di CIN1. Tapi di 10-30% dia akan persisten, jadi terus menjadi CIN1. Tapi ada juga yang 1-5% dia bisa progresi. Jadi dari CIN1 tuh yang tadi ringan, dia bisa berlanjut menjadi sedang atau berat. Kemudian kalau misalnya seseorang jatuh pada keadaan yang lesi displasia sedang, sebenarnya 30-50% itu bisa regresi. Jadi bisa sembuh sendiri gitu. Kemudian 20-40% akan seperti itu saja. Tapi ada 5-20% yang kemudian berlanjut menjadi displasia berat atau kanker. Nah, kalau misalnya sudah displasia berat atau CIN3, yang regresi ini sangat sedikit gitu. Jadi ini waktunya kita wajib terapi. Terus bisa 5-10%, hanya 5-10% yang regresi, yang persisten banyak sekali, 50-70%, dan bahkan dengan berjalannya waktu dia bisa progres menjadi kanker 20-40%. Ini angka yang cukup tinggi untuk suatu progresi menjadi kanker gitu. Nah, tadi juga sudah sempat disebutkan ada deteksi dini sebenarnya dari kanker leher rahim, dan kanker leher rahim ini sebenarnya kita cukup beruntung juga. Ini menjadi salah satu program unggulannya Kementerian Kesehatan. Jadi kalau merupakan program unggulan, kita bisa pencanangannya ini pencegahannya sebenarnya satu Indonesia. Jadi di atas kertas sebenarnya harusnya bisa dilakukan di semua puskesmas di seluruh Indonesia di atas kertas. Tapi memang kita masih ada hambatan-hambatannya. Nah, jadi kalau misalnya ada populasi sasaran itu pertama misalnya datang ke vaskes yang pilihannya yaitu FKTP. Nah, kemudian diambil sampel untuk pemeriksaan DNA HPV dan juga dilakukan IVA. Program nasional kita memang lebih ke arah DNA HPV dan IVA karena secara infrastruktur lebih siap dibandingkan misalnya Pap smear yang secara infrastruktur butuh selain resource lab maupun kit segala macam, kita juga butuh dokter PA yang lebih banyak gitu. Nah, jadi karena itu lebih sulit, lebih mudah untuk kita melakukan tes DNA HPV dan IVA dan juga dengan sensitivitas dan spesifitas yang sebenarnya tidak kalah gitu. Jadi apabila kita melakukan DNA HPV dan IVA, misalnya dua-duanya negatif, waktu screening ulangnya cukup panjang. Kita bisa screening ulang dalam waktu yang masih lama lagi. Nah, kalau misalnya nanti positif, ada tata laksananya. Juga kita kita bisa rujuk atau juga kita bisa lakukan tata laksana sebenarnya di FKTP atau misalnya di puskesmas. Lalu apa saja tata laksananya pada lesi prakanker serviks? Intinya kita mau menghilangkan. Menghilangkan itu bisa dua, bisa kita ablasi, jadi kita bakar atau kita hancurkan sel-selnya atau kita potong sekalian. Jadi sebenarnya ada dua besar yaitu ablasi dan juga eksisi. Nah, kalau misalnya tadi kita melakukan IVA gitu, kalau misalnya IVA positif dan kita pada tempat yang kita tidak bisa melakukan deteksi dini yang lain, itu sebenarnya tidak membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kita bisa melakukan misalnya krioterapi. Krioterapi itu memberikan gas dingin ke leher rahim, nanti akan ada gambarnya, supaya sel-selnya itu kemudian rusak, sel-sel yang sudah abnormal rusak, kemudian membentuk sel-sel yang baru. Tapi memang ada hambatannya karena butuh gas, kadang alatnya ada tapi gasnya habis seperti itu. Jadi ada hambatannya.
atau yang sekarang ini kita bisa menggunakan ablasi termal. Jadi ablasi termal itu sama, jadi kita tempelkan alat ini ke serviks, kemudian dipanaskan. Jadi dibuat seperti luka bakar istilahnya gitu. Kemudian nanti sel yang abnormal akan hilang dan kemudian berganti dengan sel baru. Yang ketiga ada juga kita memberikan cairan kimiawi, ini namanya TCA, yang diaplikasikan di leher rahim yang ada lesi abnormalnya gitu. Kemudian nanti dia mendestruksi jaringan yang abnormal, kemudian nanti akan membentuk jaringan serviks yang normal. Jadi kalau misalnya krioterapi, kita punya alat-alatnya, kemudian pakai gas, biasanya nitrogen oxide atau karbon dioksida. Nah, kemudian dengan prinsip pembekuan, biasanya nanti leher rahim akan dibekukan. Kemudian sel yang bagian atasnya sekitar 6-7 mm itu akan membeku dan rusak, kemudian nanti akan meluruh dan membentuk sel-sel yang baru gitu, kira-kira sel-sel yang normal. Ya, jadi ini efektivitasnya bervariasi 78 sampai 100%, ini bergantung banyak hal, tapi cukup efektif sebenarnya untuk lesi prakanker yang awal gitu ya. Nah, ini kira-kira nanti jangan khawatir setelah tadi kelihatan seperti dibekukan, sebenarnya setelah beberapa bulan dia akan tampak seperti serviks normal kembali gitu. Jadi hampir kayak kulit kalau dipiling nanti dia bisa regenerasi jadi kulit yang baru, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau cold coagulation atau kita sebut sebagai thermal ablation, sebenarnya prinsipnya hampir sama seperti tadi krioterapi. Jadi ada bahan yang ditempelkan ke serviks, tapi dia menggunakan prinsip panas. Jadi prinsip panas ini nanti seolah-olah akan memberikan seperti luka bakar ke serviks, menghancurkan sel-sel yang abnormal, kemudian membuat serviks jadi membentuk sel-sel baru gitu. Nah, ini dia kedalamannya hampir sama ya 4-7 mm, bisa diulang juga. Jadi intinya dia untuk sel-sel yang superficial gitu. Dan juga efektivitasnya tadi hampir sama, jadi sekitar 79 sampai 97%. Yang ketiga ini ada namanya trichloroacetic acid atau TCA. Kalau TCA ini dia itu sebenarnya cairan yang dipakai juga buat peeling gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ada yang peeling kulit, ini sebenarnya pakai TCA juga, tapi dalam konsentrasi yang lebih rendah. Kalau ini konsentrasinya cukup tinggi, 85%. Yang mau dibuat itu sebenarnya menyerupai membuat apa ya, luka bakar gitu, terutama pada sel-sel yang abnormal. Nanti kalau diaplikasikan dia akan seperti mukosa atau jaringan yang terbakar. Jadi warna putih ini sebenarnya dia seperti terbakar gitu. Nah, kemudian nanti sel-sel yang abnormal akan luruh, terus akan ada sel-sel baru yang nanti muncul lagi gitu. Tapi memang kalau TCA ini kedalamannya tidak sebaik cold coagulation yang tadi ataupun krioterapi. Dia paling dalam biasanya 4 mm. Ya, jadi juga hanya untuk lesi-lesi yang superficial. Kadang-kadang perlu diulang untuk mencapai tingkat kesembuhan yang kita inginkan. Ya, kemudian tadi semua pada lesi prakanker serviks. Jadi apa namanya, terapi-terapi yang ablasi. Kalau misalnya terapi yang eksisi, biasanya nanti kita potong biasanya sih bagian yang abnormalnya. Yang dipotong tuh biasanya kita bisa mendapatkan hasilnya, jadi bisa tahu betul sel-selnya apa dan juga apabila ternyata sudah ada progresivitas menjadi kanker. Nah, kemudian kalau misalnya untuk kanker serviks sendiri, jadi untuk seseorang yang misalnya dengan kanker serviks, biasanya kita pertama penentuan stadium terlebih dahulu. Apabila stadiumnya masih awal, kita bisa melakukan operasi sebenarnya. Nah, tapi operasinya juga bukan operasi angkat rahim biasa. Biasanya tuh operasinya kita sebut sebagai operasi yang radikal gitu. Karena kalau angkat rahim biasa, kita biasanya cuma ngambil rahimnya seperti ini nih. Jadi benar-benar cuma rahimnya saja. Tapi kalau operasi radikal, kita ini akan mengambil jaringan-jaringan sampingnya juga gitu. Jadi lumayan lebar biasanya hasil operasinya. Dan juga kalau misalnya seperti itu, ada syaraf-syaraf penting yang sebenarnya untuk berkemih atau BAB gitu, yang akan harus terpotong karena untuk mencapai radikalitas operasinya. Kira-kira gitu. Jadi sebenarnya kalau sudah sampai pada tahap operasi kanker serviks ini operasinya bukan operasi biasa gitu. Jadi biasanya kita nanti cukup lama di rumah sakit, juga ada apa seperti rehabilitasinya gitu ya, untuk berkemih, BAB seperti itu.
Nah, kalau misalnya sudah pada stadium lanjut yang tidak operable, yang tidak bisa dioperasi, itu biasanya kita berikan radiasi gitu. Radiasi bisa bolak-balik nanti tiap tiap hari selama 5 minggu gitu, bolak-balik. Ada sinar yang dari luar, ada yang dari dalam. Kadang ditambahkan kemoterapi, tapi kemoterapi juga bisa berdiri sendiri gitu. Selain kemoterapi, ada yang disebut juga dengan imunoterapi. Kalau imunoterapi, tapi biasanya kita berikan pada stadium yang lebih lanjut atau yang sudah penyebaran maupun yang kembali lagi. Oke, jadi tadi terapi-terapinya tadi mungkin sudah dibahas juga ya, sebenarnya sebelum kita memberikan terapi akan lebih baik kalau kita mencegah. Salah satunya dengan vaksin tadi sudah sempat disebut oleh Dokter Gita. Ada beberapa tipe dari vaksin. Vaksin sendiri sebenarnya bukan virus yang dilemahkan, tapi hanya mengambil protein dari virus tersebut untuk menginisiasi antibodi di tubuh seseorang. Dan juga biasanya diberikan 2 kali di usia 15 tahun, di atas 15 tahun diberikan 3 kali. Kemudian efek sampingnya juga nggak terlalu berat ya, biasanya kemerahan, bengkak, mungkin demam sedikit, ada nyeri-nyeri otot, dan juga ada rekomendasi baru sebenarnya untuk pemberiannya bisa lebih sedikit gitu. Jadi misalnya kalau di atas 21 tahun hanya 2 kali saja. Ini rekomendasi WHO, memang di Indonesia kita belum adaptasi, tapi ke depannya insya Allah kita ikut mengadopsi yang rekomendasi WHO ini. Nah, bahkan kalau misalnya di luar untuk anak-anak SD gitu sudah 1 dosis, di Australia misalnya, di Inggris sudah 1 dosis, dan tidak hanya anak perempuan tapi juga anak laki-laki. Dengan begitu di Australia ini di tahun 2035 diproyeksikan bebas dari kanker serviks. Juga di Norwegia di tahun 2039. Kalau di Indonesia kita belum tahu kapan, semoga kita bisa ikut menyusul negara-negara tersebut, tapi dari Kementerian Kesehatan ini sebenarnya sudah menjadi salah satu program unggulan tadi sudah saya sebut dengan rencana aksi nasionalnya atau RAN eliminasi kanker leher rahim di Indonesia dengan ada 10 prioritas kegiatan. Jadi take home message saya dari saya, kalau lesi prakanker cervix sebenarnya bisa remisi lagi ke sel normal. Oleh karena itu sebaiknya menemukan pada fase lesi prakanker, waktu itu belum menjadi kanker. Kemudian terapi lesi prakanker serviks ada yang ablasi maupun eksisi. Setelah itu untuk kanker serviks sendiri terapinya bisa operasi, radiasi, kemoterapi maupun imunoterapi. Kemudian kita ada vaksinasi dan note juga walaupun nanti ibu-ibu sudah mendapat vaksin HPV, tetap harus melakukan screening atau deteksi dini kanker serviks dengan IVA, HPV DNA ataupun PAP. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Reni atas pemaparan yang sangat bermanfaat. Luar biasa ya. Jadi sahabat CISC dan sahabat DPK Mandiri, kita nanti akan masuk ke sesi pertanyaan di sesi tanya jawab. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kita juga akan mendengarkan sharing dari penyintas kanker serviks. Pengalaman merupakan guru terbaik buat kita. Kita akan mendengarkan pengalaman dari Mbak Sita Novianti, penyintas kanker serviks. Juga beliau adalah pasien navigator di Patient Navigation dari CISC. Silakan kepada Mbak Sita. Suaranya belum ada. Oh, suaranya belum ada. Oh. Selamat sore semuanya. Terima kasih untuk panitia. Saya diberikan kesempatan dalam acara ini. Izin perkenalkan, nama saya Sita Nevianti. Saya penyintas kanker serviks dari tahun 2022 yang tergabung dalam komunitas Cancer Information and Support Center atau yang lebih dikenal CISC. Perkenankan saya untuk sharing story
perjalanan awal saya terdiagnosis kanker serviks. Jadi saat itu saya mengalami pendarahan di luar jadwal haid saya. Lalu saya ke klinik terdekat dan ketemu dokter kandungan. Saya disarankan untuk pap smear terlebih dahulu. Hasil pap smear keluar, ternyata saya ada sel abnormal di area serviks saya. Beliau menyarankan untuk merujuk saya untuk ke rumah sakit tipe B. Di rumah sakit tipe B, saya dilakukan pemeriksaan ulang dan juga biopsi. Lalu dokter onkologi obgyn saya memberitahukan bahwa saya terdiagnosis kanker serviks stadium 2B. Saya sungguh sedih, shock, dan juga takut. Saya merasa ini adalah akhir dari hidup saya. Namun berkat dukungan keluarga, sahabat, dan khususnya suami tercinta, saya memberanikan diri dan bertekad untuk melawan penyakit saya ini. Dokter onkologi obgyn saya memberikan pengobatan saya itu kemoradiasi, yaitu sinar radiasi luar sebanyak 25 kali, yang dibarengi kemoterapi sebanyak 4 kali, dan radiasi dalam sebanyak 3 kali. Efek yang saya alami saat itu, saya mengalami mual, muntah, tidak nafsu makan. Namun, saya tetap memaksakan diri makan sedikit demi sedikit. Dan saya tetap berolahraga ringan setiap harinya. Saat perjalanan pengobatan, eh, saya tidak mengalami kerontokan rambut dan pengobatan saya alhamdulillah tepat waktu dan tidak ada yang terjeda. Dan saat pengobatan, saya bertemu dengan salah satu teman yang terlebih dahulu bergabung dalam komunitas CYC. Saya diajak bergabung oleh beliau untuk bergabung di komunitas CYC. Dan juga di CSC saya sangat senang karena banyak yang mendukung, kami saling mendukung, memberikan semangat, dan di CSC saya mendapatkan informasi dan kegiatan-kegiatan positif yang dapat menguatkan saya untuk hidup lebih sehat. Dan saya terpanggil untuk menjadi pasien navigator di salah satu rumah sakit tipe A oleh CSC karena saya ingin hidup saya ini lebih bermanfaat untuk orang lain dan juga saya ingin mensupport pasien yang baru terdiagnosis kanker. Demikian pengalaman saya. Terima kasih perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator Ibu Maria. Luar biasa Mbak Sita pengalamannya. Semoga bisa menginspirasi kita semua yang mendengarkan dan juga bagi semua sahabat CISC, sahabat YPK Mandiri, tak perlu takut berlebih kalau kita menemukan sesuatu kejanggalan, cepat buru-buru kita bertemu dengan dokter, terutama dokter spesialis seperti dokter Gita dan dokter Reni, juga dokter yang lainnya. Selanjutnya kita akan masuk, sebelumnya boleh dong kita beri tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita secara virtual ya, secara virtual karena kita ada di ruang virtual. Luar biasa perjalanan pasien dan berkat ilmu kedokteran yang sangat maju, kita sudah tidak perlu khawatir untuk screening dan menghadapi pengobatan kanker serviks. Ingat selalu berobat medis dan berkonsultasilah dengan dokter spesialis. Iya, sahabat CISC dan sahabat YPK Mandiri, jangan lupa follow-follow ya IG dari @YPK Mandiri, dari Rumah Sakit YPK Mandiri, dan juga CISC di @CISC Cancer Club. Nah, sekarang kita masuk nih ke sesi tanya jawab. Jadi sekarang saya sudah memegang beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh para narasumber.
Assalamualaikum dok, saya izin bertanya. Mengapa kanker serviks sering terdeteksi pada stadium lanjut meskipun screening sudah tersedia secara luas? Dua, seberapa efektifkah pemeriksaan IVA, pap smear, dan tes HPV dalam mendeteksi lesi prakanker pada tahap paling awal? Mau dijawab oleh Dokter Gita kah atau Dokter Reni? Ya, baik Bu Maria, makasih. Ya. Ya, makasih Mbak Desi pertanyaannya. Jadi untuk kanker serviks, kenapa kok masih terdeteksinya stadiumnya yang udah lanjut ya? Padahal sekarang kan screening tersedia di mana-mana gitu ya. Jadi faktornya banyak. Mungkin karena yang pertama awareness dari masyarakat ya, dari perempuan Indonesia. Benar tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Kadang kita ada teman-teman perempuan yang takut untuk screening karena amit-amit takut ketahuan kalau ada penyakitnya. Padahal kan tentu kalau ketahuannya lebih awal, stadiumnya akan lebih bagus survivalnya. Bahkan mungkin kalau ketemunya saat belum termasuk kategori kanker, masih prakanker, survivalnya bisa mendekati 100% gitu ya. Kemudian juga mungkin eh, akses, kalau untuk akses diharapkan sudah semakin bagus ya, karena di puskesmas saja bisa melayani screening kanker serviks ini gitu. Kemudian mungkin yang kedua yang dari Mbak Desi, seberapa efektif pemeriksaan IVA, pap smear dan tes HPV untuk mendeteksi lesi prakanker pada tahap yang paling awal. Jadi untuk pap smear dia bisa menilai apakah ada tadi displasia ringan atau low grade still. Jadi pada saat prakanker yang awal tuh dia bisa deteksi. Bahkan kalau misalnya kita periksanya HPV belum ada perubahan selnya, belum ada perubahan displasianya, dia sudah bisa memberi info ada virusnya atau tidak. Ya, tapi yang perlu diingat bahwa yang kalau kita dapat tes HPV positif belum tentu perubahan jaringannya atau kerusakan jaringannya atau displasianya sudah ada. Ya, itu hal yang mungkin berbeda. Begitu. Ya, Bu Desi, sudah terjawab ya pertanyaannya. Semoga bisa memberikan satu ilmu baru untuk kita semua dari jawaban tersebut. Ya, ada yang mau bertanya nih, Dok. Selamat sore, Dokter. Yang mau saya tanyakan, bagaimana peran kombinasi screening rutin, kolposkopi, dan biopsi dalam menurunkan angka kejadian kanker serviks pada populasi perempuan? Seberapa akurat kolposkopi dalam membedakan lesi prakanker dan kanker serviks stadium awal? Serta dalam kondisi apa biopsi serviks wajib dilakukan setelah kolposkopi? Dokter Reni Ya, mungkin? baik. Terima kasih pertanyaannya, Bu Nimas. Jadi, kalau tadi kita sebut deteksi dini gitu cara-caranya. Dari tadi kan kita dengarnya tiga nih ya, ibu-ibu. Ada tes HPV DNA, ada pap smear, sama ada IVA. Di situ kan kita nggak mendengar ada kolposkopi ya. Jadi sebenarnya kolposkopi ini tempatnya di mana? Jadi kolposkopi itu sebenarnya tools scope ya, jadi kamera yang kita bisa gunakan untuk melihat serviks dengan magnifikasi, kira-kira gitu. Jadi cervix itu kan mungkin kalau misalnya kita lihat diameter mungkin sekitar 2,5 3 senti. Kalau kita pakai spekulum cocor bebek gitu, ada kalanya kita nggak bisa melihat kalau misalnya ada perubahan makroskopik yang sebenarnya secara visual ada, misalnya pembuluh darahnya, atau misalnya ada warna-warna tertentu yang berbeda gitu dan mengesankan bisa jadi uh, suatu kelainan atau misalnya pattern-pattern tertentu yang sepertinya ada perbedaan gitu. Jadi kolposkopi ini sebenarnya tools saja gitu. Jadi hanya alat aja untuk kita melihat lebih lebih nyata gitu, kira-kira gitu. Lalu kalau misalnya nggak punya kolposkopi atau misalnya rumah sakit atau tempat kita datang berobat nih nggak punya kolposkopi,
sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Karena tadi kalau untuk lesi prakanker, kita misalnya ngambil sampel HPV DNA saja gitu, misalnya plus pap smear atau plus IVA bisa tanpa harus dikolposkopi gitu. Jadi kita bisa dapat hasilnya juga, kemudian itu bisa nanti di eh, untuk menjadi dasar ini perlu diterapi atau tidak gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada kolposkopi ya bagus juga gitu. Jadi kita bisa melihat dengan mungkin lebih jelas. Untuk biopsi beberapa perlu pakai kolposkopi, tapi bisa juga enggak sebenarnya. Jadi kalau menurut saya kalau kolposkopi itu dia tools, jadi bukan untuk membedakan ini lesi prakanker maupun kanker serviks stadium awal gitu. Karena hasilnya juga biasanya kolposkopinya normal, abnormal, dan kalau abnormal itu kita biasanya ada tindak lanjut juga yaitu biopsi. Jadi em, apa namanya, kita membiopsi tadi pertanyaan keduanya dalam kondisi apa? Biopsi serviks wajib dilakukan setelah kolposkopi ya kalau dari kolposkopinya abnormal gitu. Atau misalnya nggak sesuai, misalnya HPV-nya positif, pap smear-nya misalnya ada kelainan gitu, low grade kah atau askus atau high grade, tiba-tiba misalnya kolposkopinya normal. Kalau seperti itu kita tetap biopsi walaupun kolposkopinya normal. Jadi maksud saya kolposkopi itu bukan harga mati. Kalau misalnya di rumah sakit ada bagus, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kita tetap bisa melakukan deteksi dini dan kita tetap bisa men-treat sesuai kelainan yang kita temukan dari deteksi dini tersebut. Ya, sekian Bu Maria. Ya, terima kasih Dr. Reni. Semoga menjawab ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara mengatasi pasien dengan keputihan berulang pada pasien sebelum menikah? Kemudian yang berikut, bagaimana hubungan pemeriksaan HPV DNA dengan pap smear? Ini juga ada pertanyaan dua dulu mungkin ya. Silakan mungkin ke Dokter Gita. Ya, baik Bu Maria, makasih. Ya. Mbak Hana, makasih pertanyaannya. Jadi untuk perempuan yang belum menikah, belum ada riwayat hubungan suami istri gitu ya, tetapi keputihan berulang. Nah, ini kita perlu lihat lagi. Keputihan berulang ini kalau dia cairan keluar dari vagina atau dari kemaluan, kita bedakan. Cairannya ini masih normal atau alami, atau cairannya sudah merupakan tanda suatu penyakit. Kalau dia merupakan tanda suatu penyakit, sorry, kalau misalnya dia masih terbilang yang normal, jadi tidak ada bau, tidak ada gatal, ya warnanya bening, itu masih terbilang normal. Nah, berarti kita jaga kebersihan saja, ganti pakaian dalam yang lebih sering ya. Kalau sudah ada gejala seperti gatal, bau, warnanya berubah jadi kehijauan misalnya. Nah, ini mungkin keputihannya ada infeksi jamur atau infeksi bakteri. Ini bisa diberi obat, nanti berobat ke dokter kandungan, nanti akan diberi obat. Obatnya tidak selalu melalui vagina. Obatnya ada juga yang bisa diberikan sebagai obat minum. Ya, kemudian mungkin keputihan yang cenderung kita harus waspada ini curiga gejala awal kanker itu biasanya dia baunya bisa berbau busuk atau bisa ada campuran darah atau nanahnya, begitu ya. Kemudian untuk yang kedua, hubungan pemeriksaan HPV DNA dengan pap smear. HPV DNA bila dikombinasikan dengan pemeriksaan pap smear, dia akan meningkatkan sensitivitasnya. Karena tadi kan um, urutan kejadiannya infeksi DNA, infeksi HPV dulu tidak bisa dibersihkan oleh tubuh secara alami, kemudian jadi persisten, jadi lesi prakanker yang kita tangkap dengan pap smear itu. Nah, jadi kalau misalnya dikerjakan secara kombinasi keduanya, dan kalau dia dua-duanya bagus hasilnya, pemeriksaan screening berikutnya jaraknya bisa lebih jauh, misalnya bisa sampai 5 tahun kemudian baru diulang, itu masih aman. Ya, kemudian yang ketiga mungkin kolonoskopi. Ini mungkin maksudnya kolposkopi ya. Kalau kolonoskopi itu meneropong kolon atau usus besar. Nah, itu bisa juga diperlukan oleh em, pasien yang mengalami kanker serviks. Jadi, untuk menilai apakah ada penyebaran dari kankernya ke usus besar atau ke kolon. Tapi kalau yang dimaksud adalah kolposkopi, nah, bagaimana hubungan kolposkopi dianggap mendeteksi CA cervix? Ini tadi sudah disampaikan oleh Dokter Reni bahwa kolposkopi sebagai tools untuk membantu menilai leher rahim dengan magnifikasi yang lebih besar. Kalau memang ada bagian yang mencurigakan, nanti akan dilakukan biopsi untuk diagnosis pastinya.
Kemudian, apakah pasien CA cervix diharapkan untuk angkat juga ovarium? Ya, jadi kalau stadiumnya masih yang 2A ke bawah, dia masih bisa dilakukan terapi operatif. Ini dilakukan juga pengangkatan ovariumnya pada prosedur histerektomi atau yang HT radikal yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter ini. Ya, makasih Bu Maria. Ya, terima kasih Dokter Gita. Semoga sudah terjawab ya yang bertanya. Ada lagi pertanyaan, adakah perbedaan karakteristik antara lesi prakanker rendah LSIL dan tinggi hasil dalam menentukan risiko progresi menjadi kanker serviks, serta faktor apa saja yang membuat sebagian infeksi HPV dapat sembuh sendiri, sementara sebagian lainnya berkembang menjadi lesi prakanker, dan sejauh mana vaksinasi HPV mampu mencegah terjadinya lesi prakanker, dan kapan waktu terbaik pemberian vaksin agar proteksinya maksimal. Juga mengapa deteksi dini lewat screening seperti pap smear dan HPV DNA tes tetap penting meski seseorang sudah menerima vaksin HPV. Terima kasih. Mungkin Dokter Reni yang mau jawab. Baik, terima kasih pertanyaannya ini dari Bu Cynthia ya. Jadi untuk perbedaan karakteristik itu kalau untuk low grade dan high grade sebenarnya kalau secara gejala kita nggak bisa membedakan gitu. Jadi kadang-kadang kita taunya tadi dari hasil pap. Nah, kalau misalnya nanti dokter obgynnya melihat secara kasat mata, kadang-kadang bisa ada perbedaannya. Misalnya, kalau yang high grade seal biasanya mulai ada perubahan-perubahan pembuluh darah, jadi terkesan nanti serviksnya lebih merah gitu. Atau pada saat melakukan IVA, misalnya lesi putih yang terbentuk kalau high grade itu bisa jadi dia lebih putih, lebih tebal gitu dibandingkan kalau low grade mungkin lebih transparan kira-kira gitu. Tapi tetap untuk memastikannya either di pap atau di biopsi sekalian gitu untuk melihat perubahan sel dan juga di, di lapisan sel itu udah sampai mana kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya faktor apa saja sih yang bisa membuat infeksi HPV bisa sembuh dan juga infeksi virus sebenarnya kan self limiting atau bisa hilang sendiri. Nah, kalau misalnya daya tahan tubuh kita bagus gitu, daya tahan lokal di vagina juga bagus, jadi imunitas lokal di vaginanya juga baik, biasanya lebih mudah untuk HPV itu hilang sendiri gitu karena badan kita cukup baik untuk melawannya. Nah, tapi memang sih banyak juga orang-orang yang sebenarnya daya tahan sudah cukup bagus, tapi HPV-nya tetap persisten. Itu biasanya pada HPV-HPV yang lebih agresif, misalnya tipe 16, tipe 18, kira-kira gitu. Nah, kapan sih waktu terbaik untuk pemberian vaksin agar proteksinya maksimal? Itu sebenarnya pada saat belum berhubungan seksual. Jadi, belum ada paparan terhadap HPV. Nah, makanya kalau usia terbaik buat vaksin itu sebenarnya di bawah 15 tahun. Kalau di Indonesia sendiri, kita di usia vaksin usia sekolah itu di usia 9 sampai 10 tahun, tapi secara umum di bawah 15 tahun. Nah, jadi pada saat itu imunitas masih sangat baik, belum ada paparan, jadi untuk membentuk imunitasnya cukup baik. Kira-kira gitu. Nah, untuk mengapa deteksi dini lewat screening seperti pap smear dan HPV tetap penting meskipun seseorang sudah menerima vaksin? Ini pertanyaan yang bagus, Ibu. Jadi, vaksin HPV sendiri untuk sekarang yang paling banyak itu nonavalen. Nonavalen itu vaksin terhadap 2 jenis tipe HPV low risk itu 6 dan 11 dan terhadap 7 HPV high risk. Jadi 16, 18, 52, 33 dan sebagainya. Jadi ada 7 macam. Sementara untuk HPV high risk itu ada 20 macam gitu. Jadi ada beberapa lagi yang memang belum ada vaksinnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya sudah vaksin itu badan kita akan membentuk antibodi terhadap yang tipenya ada di vaksin tersebut, tapi belum membentuk antibodi buat yang nggak ada di vaksin tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah kita tetap harus vaksin, tetap
diperiksa gitu kalau misalnya deteksi dini walaupun udah vaksin tetap karena sebenarnya nanti yang bisa menginfeksi bisa aja dari tipe yang lain kira-kira gitu ya jadi makanya tadi kalau misalnya udah vaksin tetap harus deteksi dini. Ya, sekian Ya, dulu. luar biasa. Ini pertanyaannya masih banyak sekali ya. Mungkin kita bisa ambil the last question mungkin dari Dokter Gita pilih sendiri dong karena banyak sekali yang mau bertanya. Iya, iya, makasih. Ini kalau saya lihat sebagian sudah terjawab ya. Ya. Mungkin, oh ini ada yang bertanya dari Bu Albertina, Bu. Sehat, Bu. Ya, apakah orang yang siklus menstruasinya tidak tetap bisa menjurus ke kanker serviks ya? Kemudian apakah kebiasaan yang menyebabkan kanker serviks dan apa yang sudah ikat kandungan bisa kena kanker serviks? Untuk yang pertama, siklus haidnya bisa teratur, bisa tidak teratur, tapi tetap ada risiko. Jadi gini, apakah siklus haid yang tidak teratur dibandingkan yang orang lain yang siklus haidnya teratur itu risikonya berbeda untuk ke arah kanker serviks. Tetap setara, jadi tidak mempengaruhi secara langsung kalau dari aspek regularitas dari haidnya. Ya, tapi apakah siklus haid yang tidak teratur ini merupakan tanda kanker serviks? Ini belum tentu merupakan gejala dari kanker serviks ya. Yang menjadi gejala tadi itu berdarah pasca hubungan suami istri, kemudian keputihan yang baunya tidak sedap ya atau berbau busuk seperti jaringan busuk ya atau berdarah yang tidak sesuai yang tidak diketahui dengan sebabnya secara jelas. Bukan oh ini bukan darah haid nih bukan jadwal saya. Tapi kok ada berdarah seperti tadi yang diceritakan oleh Mbak Sita ya. Kemudian apa kebiasaan yang menyebabkan kanker serviks? Yang meningkatkan risiko ke arah kanker serviks, pertama kebiasaan hubungan seksual dengan pasangan multiple, kemudian kebiasaan merokok ya. Merokok ini akan meningkatkan risiko persistensi dari virus HPV-nya dan juga meningkatkan risiko ke arah kanker serviksnya. Itu yang mungkin perlu kita waspadai ya. Kemudian, apakah yang sudah ikat kandungan bisa kena kanker serviks? Ikat kandungan ini maksudnya sudah dioperasi mungkin ya, sudah dioperasi untuk penyakit yang lain gitu ya, tapi apa bisa masih kena kanker serviks? Kalau masih ada serviksnya, masih ada mulut rahimnya, masih ada risiko, jadi masih perlu untuk dipantau kesehatan di area mulut rahim atau area serviksnya. Atau mungkin kalau yang dimaksud sudah diangkat rahim, apa masih bisa kena kanker serviks? Kalau misalnya angkat rahimnya tidak total, jadi mulut rahimnya masih disisakan, ini juga masih perlu dipantau kesehatannya, karena bagaimanapun masih ada jaringan mulut rahim yang tertinggal. Nah, ini juga masih harus dipantau. Jangan sampai di kemudian hari berkembang menjadi kanker di tunggul mulut rahimnya tersebut. Sepertinya itu, Bu Maria, silahkan. Terima kasih Dokter Gita, sahabat CISC, sahabat DPK Mandiri, mengingat waktu, maka sebelum mengakhiri acara talk show ini, saya ingin meminta take home message. Mohon Dokter Gita bersedia jawab dahulu. Kemudian Dokter Reni tadi sudah ya, tapi nggak apa-apa ya Dokter Reni diulang ya. Dan terakhir Mbak Sita, silakan. Iya, makasih Bu Maria. Jadi mungkin pesannya singkat aja. Kita perlu deteksi dini, ya, walaupun belum ada gejala. Jadi memang ini rutin. Jadi jangan tunggu bergejala baru deteksi dini, tapi justru saat belum bergejala kita deteksi dini, ya. Dan pencegahan ya, kalau bisa vaksin. Terima kasih. Prevention ya dok ya. Silakan Dokter Reni. Baik, terima kasih Bu Maria. Jadi take home message dari saya, perempuan siapapun ini bisa develop menjadi kanker serviks sehingga tadi ayo kita ada dua nih R-nya. Yang pertama vaksin, yang kedua deteksi dini kanker serviks. Jadi buat semua perempuan nih di Indonesia dan di seluruh dunia kali ya, jangan lupa ada dua hal yang penting yaitu deteksi dini kanker serviks, yang satu, yang kedua kanker payudara juga. Jadi itu dua PR penting. Kalau misalnya kita sayang sama diri kita, jangan lupa untuk screening. Saya kira gitu. Ya, jadi kita tetap harus melakukan vaksin ya semuanya, khususnya kaum perempuan dan juga screening awal ya dok ya.
Kemudian Ya, saya diagnosis kanker, jangan menyerah, ini bukan akhir dari segalanya. Kalian tidak sendiri, saya dan juga komunitas JEC akan bersama, kita akan melawan kanker. Semangat! semangat. Terima kasih. Boleh ya kita beri tepuk tangan virtual kepada 3 narasumber kita yang sudah luar biasa memaparkan pengalaman dan juga membagikan ilmunya kepada kita semua. Demikianlah sesi talk show kita berakhir sampai di sini. Terima kasih kepada Dr. Gita, Dr. Reni, dan juga Mbak Sita. Bagaimana sahabat peserta? Wah, pesertanya cukup banyak ya. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Supervisor Sales dan Marketing Rumah Sakit YPK Mandiri kepada Ibu Gladys Novianti. Saya silakan. Oke, halo selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih untuk CIC yang sudah memberikan kesempatan untuk kami Rumah Sakit YPK dan juga Jun Center untuk menjadi bagian di acara kita hari ini. Terima kasih juga untuk Ketua Umum dan Dokter Gita. Terima kasih banyak Dok sudah memperkenalkan kami dengan CISC kepada kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau pengucapannya Terima salah kasih. ya. Untuk semua sahabat sekalian, terima kasih untuk kesempatannya. Izinkan kami Rumah Sakit YPK Mandiri untuk memperkenalkan agar supaya katanya kalau nggak kenal kan nggak sayang. Nah, biar disayang kita pengen kenalan dulu ya. Boleh izin slide-nya, Ibu? Bentar ya. Silakan. Sudah, Bu. Sudah bisa ya? Belum. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Silakan. Oke. Izinkan kami memperkenalkan diri, baiklah. Kami adalah rumah sakit yang sudah 65 tahun. Sebenarnya kami udah on the way 60 ya. Ini adalah direksi kami yang baru. Kebetulan di tahun ini kami ada pemimpin baru, di mana untuk komisaris kami ada Prof. Budi dan juga tadi yang sudah diwakili direksi ada Dr. Yusfa dan juga ada Direktur Utama Pak Iman dan juga Direktur Keuangan ada Pak Mus. Untuk perjalanan kami memang selama 6 dekade ini kami tetap konsisten melayani pasien kami ataupun masyarakat Indonesia dengan mutu pelayanan yang stabil dan pelayanan yang kami mengikuti dengan perkembangan zamannya. Nah, ini transformasi rumah sakit kami berawal dari tahun 1960. Bahkan rumah sakit ini udah lebih tua dari Gladys. Dari 1960 kami berasal dari rumah sakit bersalin dan kami terus berkembang setiap tahunnya. Dan di tahun sekarang kami sudah menjadi rumah sakit yang fokus kepada women's health leadership di Indonesia, bahkan di Indonesia. Jadi salah satunya ini ada Dokter Gita, unggulan kami juga, di mana rumah sakit YPK ini sedang mengembangkan pusat perempuan. Jadi bukan ibu. Kalau kemarin kan rumah sakit ibu dan anak. Nah, tahun ini kami berinovasi menjadi women's
and Children Friendly Hospital. Jadi memang dari lahirnya perempuan sampai menopausnya perempuan itu bisa ditangani dan dilayani di Rumah Sakit YPK Mandiri. Dan tidak bisa dipungkiri, sahabat semuanya, secara kapabilitas klinis dan kredibilitas, kami didukung oleh para dokter yang hebat-hebat yang ada di rumah sakit kami, di mana kami punya lebih dari 120 dokter dan juga punya 70 dokter spesialis, bahkan subspesialis, di mana dokter-dokter hebat ini terkumpul. Salah satunya tadi direktur medik kami ada Dokter Yusfa dan juga ada Dokter Gita yang senantiasa berpraktek di Rumah Sakit YPK. Untuk fokus kami pada perempuan, anak, dan keluarga, itu di mana kami menekankan bahwa perempuan itu, tubuh perempuan berubah sepanjang hidupnya. Jadi dari lahir, filosofinya dari lahir sampai menopause, yang tadi sudah Gladys katakan, kami bisa menghandle dan melayani para perempuan di Rumah Sakit YPK Mandiri. Memang kalau untuk rumah sakit kami, itu memang service excellence-nya itu perempuan dan anak, di mana kami punya standar pelayanan yang kami rancang dengan kenyamanan dan keamanan, seperti trauma informed, private cat room, dan juga koordinasi antar dokter tanpa membuat pasien merasa dipindah-pindah. Jadi memang siklus di kami itu sudah tertata dengan rapi, karena memang rumah sakit kami mengedepankan kenyamanan untuk pasien-pasien yang ada. Selanjutnya, ini dia ada beberapa Center of Excellence di Rumah Sakit YPK Mandiri, di mana kami punya Jakarta IVF, kami punya Women Health dan Ginekologi Program, kami punya June Center yang salah satunya ada Dokter Gita, di mana itu adalah top one unggulan rumah sakit kami, dan kami punya Pediatric dan Child Development Institute, di mana kami punya beberapa fasilitas, dan kami punya servis di luar rumah sakit, yaitu home care. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin membutuhkan penanganan yang tidak perlu datang ke rumah, kami punya home care. Home care kami sudah berjalan kurang lebih 4 tahun di Jakarta khususnya. Kami melayani Jabodetabek. Jadi memang bisa datang ke rumah tanpa perlu ke rumah sakit. Itu slogan kami. Jadi bisa mewakili teman-teman di rumah yang butuh penanganan. Dan juga kami punya salah satu unggulan juga, kami punya tumbuh kembang anak. Jadi mungkin sahabat-sahabat sekalian punya keluarga ataupun rekan yang membutuhkan penanganan tumbuh kembang anak, kami punya layanannya. Dan kami juga punya klinik satelit. Jadi bukan hanya rumah sakit. Memang kalau rumah sakit kami bukan rumah sakit yang besar posisinya karena berada di pusat kota Menteng. Tempatnya terbatas, teman-teman semua. Jadi kami berinovasi lewat adanya klinik satelit. Kebetulan klinik satelit kami itu posisinya rata-rata memang baru ada di Jakarta Pusat dan di Jakarta Selatan. Rata-rata juga memang kebanyakan posisinya ada di klinik satelit yang ada di gedung-gedung besar Mandiri, seperti Graha Mandiri, Plaza Mandiri, dan juga beberapa gedung Mandiri lainnya. Dan juga kami baru buka klinik di BSI Tower. Jadi memang kami sedang mengembangkan bisnis core kami itu di layanan klinik dan juga home care. Jadi besar harapan kami memang mungkin teman-teman butuh pertolongan ataupun pelayanan kesehatan, kami boleh datang ke rumah. Atau dekat dengan layanan klinik kami, boleh datang ke klinik kami. Mungkin kalau rumah sakit terlalu terlalu serem untuk didatengin karena kesannya rumah sakit, boleh datang ke klinik kami ataupun home care kami. Selanjutnya, izinkan Gladys memperkenalkan June Center. Ini salah satu top one unggulan kami di Rumah Sakit YPK, di mana Jakarta Urinologi Center ini adalah pusat layanan organ dasar panggul perempuan pertama yang dikembangkan dengan pendekatan di mana disfungsi dasar panggul seperti prolaps itu bisa ditanganin. Dan sebenarnya mungkin karena Gladys juga baru berumah tangga jadi belum terlalu ngerti. Tapi karena pas kerja di sini itu Gladys ngerti ternyata kebutuhan perempuan itu ternyata memang
signifikan banyak ternyata. Gladys kaget datang pasien, ada beberapa pasien Gladys yang datang ke Jun Center ini. Yang tadinya kalau kelihatan wah sehat-sehat aja, tapi ternyata memang kalau untuk datang ke Jun Center itu bukan orang sakit. Jadi memang kebutuhan perempuan karena memang perempuan jarang jarang komplain ya. Memang kita tuh perempuan-perempuan agak lumayan unik ya. Perempuan tuh kadang komplain. Jadi pas datang ke kita, ini pasti dokter kita, pasti banyak pasiennya seperti itu. Datang-datang udah bermasalah. Jadi pencegahannya. Nah, kebetulan di Rumah Sakit YPK ini kita menangani sebelum ada eh, sakitnya, bahasa gampangnya ya. Jadi kami menangani baru di tahap pencegahan. Ada screening dasar panggul, kami juga punya sistem. Nanti di belakang garis jelaskan kami tuh punya sistem yang sekarang tuh lagi canggih dan bahkan baru YPK yang punya sistem tersebut. Nah, Jun Center ini juga sebenarnya menangani bukan orang sakit, di mana sekarang trennya, di mana 2025 trennya sekarang lagi berbicara tentang estetik. Nah, estetik ini bukan cuma wajah, teman-teman. Jadi estetik ini sampai ke, kalau kita bahasanya dok, kita bilang panggul ke bawah ya dok ya. Itu ada estetikanya teman-teman. Nah, kebetulan di Rumah Sakit YPK Mandiri punya fasilitasnya, bahkan kami menjadi pusatnya, senternya estetika dan rekonstruksi vagina. Ini meliputi perbaikan organ karena kelainan bawaan, persalinan, atau trauma. Nah, biasanya nih, ini biasanya, ibu-ibu yang sudah melahirkan itu jarang banget komplain ada kerusakan ya dok ya. Tapi memang ini semua pada dasarnya terjadi. Buat ibu-ibu hebat yang sudah melahirkan, ini tuh terjadi sebenarnya. Bahkan Gladys punya pasien yang dia nggak pernah punya pengeluhan, tapi datang-datang memang ternyata butuh di treatment khusus seperti itu. Dan juga sebenarnya Jun Center ini tuh sudah bertahun-tahun leading untuk penanganan feminim wellness ini. Jadi kami selalu bekerja sama dengan komunitas-komunitas, corporate, bahkan komunitas masyarakat yang bisa kami dukung agar supaya bisa mengedukasi. Karena kalau bahasa awamnya kan jujur saja Galis pas kerja di sini baru ngerti, oh ada ya ternyata untuk hal seperti ini untuk perempuan. Jadi memang kami sangat mendukung jikalau teman-teman semua ingin diedukasi. Boleh gangguin dokter Gita di Instagram dokter Gita, bisa nanya-nanya aja langsung ke dokter Gita. Tanya tentang Jun Center, tanya tentang dasar panggul wanita, itu boleh langsung. Atau bisa juga lewat Instagram kami boleh langsung di follow dan juga tanya-tanya karena kami sangat senang mengedukasi buat teman-teman yang butuh edukasi tentang dasar panggul ini karena memang masih awam ya teman-teman ya. Dan juga kalau untuk urinologi rekonstruksi kami menangani seperti disfungsi dasar panggul, anatomi dan kelainan bawaan, gangguan pasca bersalin ini yang tadi Gladys bilang, dan juga masalah rekonstruksi lainnya seperti menangani masalah seperti kista vagina, sistokel, rektokel, entrokel, dan gangguan perineum. Jun Center ini adalah center yang bukan sekedar nama saja, teman-teman. Jadi, Jun Center ini juga bukan sebagai layanan, melainkan Jun Center ini visi dan misi dari para dokter-dokter yang hebat di sini adalah untuk memberi ruang untuk perempuan merasa aman agar supaya bisa mendapatkan kembali kenyamanan kendali atas tubuh perempuan itu sendiri. Dan juga di urinologi juga kita bisa peremajaan organ kewanitaan. Nah, memang ini kalau kebutuhannya ini masih awam dan masih banyak orang yang malu mengatakan ingin peremajaan organ kewanitaan. Nah, melakukan prosedur untuk perbaikan dan perencanaan estetika pada organ reproduksi wanita. Nah, ini banyak banget dan sekarang lagi beken bahkan. Jadi udah banyak orang dari malu, tapi sekarang karena aware dengan kebutuhan ini, mereka sekarang sudah tidak lagi menjadi awam untuk informasi ini. Jikalau pengen nanya-nanya, boleh langsung hubungin juga Gladys ataupun ada dokter kita di sini. Kondisi pasca menopause ini yang sekarang lagi banyak fasenya. Kayak contoh Gladys, Ibu Gladys udah tua, cranky nggak jelas, ataupun banyak kejadian yang akhirnya pas tahu Jun Center ini baru
Gladys sendiri secara personal sadar, oh ternyata ini kebutuhannya ini ya, ibu saya butuh ini. Karena memang kondisi pasca menopause ini tuh membutuhkan penanganan di mana mengatasi masalah umum pada menopause seperti sindrom genitoris menopause GSM yang meliputi kekeringan. Ini yang sering terjadi, tapi memang kita dasarnya perempuan-perempuan suka ngobrol tentang ini. Jadi sudah terjadi tapi kita nggak mau ngomong aja kalau itu sudah terjadi di kita. Seperti iritasi, rasa terbakar, dan gejala urgensi urin. Ataupun bahasa gampangnya yang sekarang lagi banyak kebutuhannya itu beser, teman-teman. Kita kan sering ya kayak udah nggak bisa tahan pipis. Itu sebenarnya itu sudah warning untuk kita. Udah wajib sebenarnya datang ke John Center untuk kita periksa apakah ada satu panggulnya sudah menurun ataupun ada kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk screening lanjutan. Dan juga masalah terkait fungsi seksual, di mana lewat urgenologi estetika ini membantu mengobati gangguan seksual seperti nyeri saat berhubungan, penurunan gairah seksual, ataupun vagina gendor. Nah, sebenarnya ini tuh adalah hal yang sebenarnya orang awam jarang pernah mendengar dan juga jarang mengetahui apa sih itu, apa sih kelainan gangguan seksual saat berhubungan. Mereka pikirnya kayak, oh lagi sakit aja gitu. Nah, ini pun sebenarnya pengen cerita sedikit karena pengalaman pribadi, karena Gladys baru menikah. Ini adalah tahap di mana kalau kita benar-benar mencuekkan itu ya, itu bisa menjadi masalah. Bukan masalah secara sakit ya, tapi secara personal kita dengan pasangan. Ini terjadi secara pribadi di Gladys. Jadi Gladys pun sebenarnya pasien Jun Center, teman-teman. Jadi sedang berobat di Jun Center karena ada kelainan sedikit untuk seksual ini. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang malu untuk kita publikasikan atau malu untuk bertanya ke dokter, ini kenapa? Nah, sekarang teman-teman wadahnya sudah ada, jadi kami YPK Mandiri berkomitmen untuk menjadi wadah ruang untuk teman-teman boleh ngobrol ke dokter, boleh datang screening ke kita, agar supaya teman-teman bisa tahu ini kenapa. Karena kata ini kenapa itu tuh sebenarnya bisa menimbulkan di kedepannya itu dampaknya yang lumayan lebih besar nantinya. Dan kalau untuk prosedur dan layanan umum memang kami awali dengan konsultasi. Nah, konsultasinya boleh langsung ke dokter Gita salah satunya, karena dokter Gita adalah salah satu juga dokter unggulan kami di John Center, dan juga nanti ada perawatan bedah dan non bedah. Dan selanjutnya kami sudah punya teknologi modern. Ini dia teknologi kami di mana kami punya solusi klinik untuk evaluasi dan diagnosis. Kami juga punya conservative management dan non-hormonal regeneration option, dan juga punya surgical reconstruction, di mana kalau untuk yang evaluasi dan diagnosis, itu kami punya pemeriksaan hormonal lengkap, pemeriksaan fungsi dasar panggul. Ini yang tadi Gladys bilang, kami punya teknologi satu-satunya di Jakarta ataupun di Indonesia, itu baru ada di YPK. Ini yang sedang diteliti oleh dokter Gita salah satunya. Dokter-dokter hebat kita sedang memakai sistem ini, sistem AI satu-satunya di Indonesia namanya P1. Jadi lewat P1 itu tuh teman-teman keren banget, hanya 2 detik bisa langsung kelihatan hasilnya. Jadi sangat memudahkan dan kita pun bisa tahu kebutuhannya lebih cepat. Jadi kayak was-was kita jadi hilang dan worry-nya bisa hilang karena dengan cepat, jadi nggak perlu lama-lama datang screening ke dokter untuk periksa. Jadi after itu nanti datang ke dokter kita bisa langsung bacain hasilnya. Dan juga kita punya pelvic floor therapy, kita punya biofeedback, dan juga kursi Kegel ini kayaknya kursi ajaib atau kursi kesayangannya para ibu-ibu. Karena ini treatment paling favorit di kita. Di mana ibu-ibu bisa yang lagi kerja, contoh break time, mereka 1 jam mereka datang ke rumah sakit untuk mampir untuk Kegel chair ini. Di mana kursi Kegel kami sekarang sudah naik levelnya, tingkat kecanggihannya ya dok ya. Jadi udah bukan kayak kursi Kegel yang dulu yang kotak, kalau kelihatan udah kayak apa ya, kursi astronot yang kotak banget. Sekarang udah kayak sofa teman-teman, jadi udah nyaman. Jadi kami berinovasi dengan teknologi yang lebih terupdate agar supaya bisa memenuhi kebutuhan para
teman-teman sahabat YPK itu bisa terpenuhi dengan baik. Nah, kami juga punya non-hormonal regeneration option. Nah, ini sebenarnya adalah opsi yang paling terbaik dan paling aman untuk penyintas kanker payudara, di mana dia tidak tanpa terapi hormon ya dok ya, kalau koreksi if I'm wrong dok. Jadi dia nggak pakai hormonal, jadi memang eh, hanya langsung pakai radiofrekuensi dan juga venom laser dan juga kita punya PRP vaginal. Nah, ini adalah salah satu produk unggulan kami yang sangat laris karena memang banyak orang yang sebenarnya mau mohon maaf sebelumnya pernah kanker ataupun tidak, sebenarnya orang ada yang tidak suka dengan penanganan hormonal. Jadi mereka selalu memilih jalan yang kalau bisa tidak ada terapi hormonal, jadi mereka mencoba hal-hal ini. Dan itu sangat manjur dan juga memang sangat terbukti secara medis juga sudah banyak pasien kami yang tertolong dengan treatment ini. Dan khusus untuk komunitas, ini ada beberapa selipan yang saya selipkan, mohon dikoreksi ya dok, kalau misalnya ada salah. Jadi kalau misalnya untuk penyintas, teman-teman semua penyintas cancer, itu kan tidak boleh hormon estrogen. Jadi keluhan-keluhan yang mereka alamin tuh seperti nyeri saat berhubungan, panggidan kering, hilangnya lubrikasi, penurunan fungsi seksual, bahkan ada sampai dampak emosional dan marital strain. Nah, di June Center kita memberikan solusi yang aman, non-hormonal, dan berbasis bukti. Jadi sudah terbukti secara klinis dan medis, di mana kami bisa fungsi tubuhnya tetap stabil, hubungan suami istri tetap membaik, dan rasa percaya dirinya pulih kembali, dan kualitas hidup meningkat. Karena apalagi sih yang kita cari di hidup ya. Kalau dari Gladys memang sangat suka dengan statementnya para dokter kami di YPK, kualitas hidup is number one Gladys. Gitu. Selalu dokter ingatan Gladys untuk kualitas hidup, Gladys kualitas hidup. Ya, aku setuju dengan pepatah dokter-dokter kami yang ada di YPK. Nah, ini dia teman-teman, sahabat YPK dan juga sahabat komunitas, ini adalah alatnya. Jadi P1 adalah revolusi diagnosis gangguan dasar panggul. Teknologi pertama AI. Jadi kan sekarang udah bukan cuman chatting aja, chat GPT, tapi teknologi juga kita udah mengikuti yang paling canggih. Jadi kita punya USG P1 dan juga punya biofeedback dan juga punya RF dan juga punya kursi elektromagnetik atau yang tadi disebutin bahasa gampangnya kursi Kegel. Ini adalah teknologi tercanggih yang saat ini sudah ada di Rumah Sakit YPK. Boleh teman-teman kalau misalnya mau coba ataupun mau screening dulu ke dokter Gita, boleh hubungin dokter Gita langsung atau boleh lewat Gladys, nanti Gladys jalurin. Ini gambar-gambarnya untuk alat sistem kami. Itu ada yang kursi dan juga RF dan juga USG P1-nya. Sudah ada di penghujung presentasi Gladys. Jadi YPK adalah trusted yesterday, leading today, dan prepared for tomorrow. Kami bukan hanya rumah sakit, kami adalah partner teman-teman, kami adalah partner sahabat semua yang ada di tempat ini untuk kesehatan jangka panjang. Perempuan, anak, keluarga, penyintas, dan mereka yang ingin hidup berkualitas bukan sekedar sembuh. Jadi bisa menemani teman-teman semua dalam proses untuk menuju kualitas hidup lebih baik lagi. YPK hadir. Kami ada di Menteng, teman-teman semua, di pusat kota, dekat Gereja Teresia, ada di Jalan Gereja Teresia. Kami hadir untuk menemani teman-teman semua di usia kami 65 tahun, yang sudah on the way ke 66 tahun. Terima kasih sudah mempercayakan kami sebagai partner hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya juga. Kami berharap Rumah Sakit YPK Mandiri bisa menjadi rekan untuk semuanya, karena kami memang leading center for women health dan wellness across life. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Bu Gladys, luar biasa presentasinya. Jadi kita lebih mengenal YPK Mandiri. Semoga saja ke depannya Rumah Sakit YPK Mandiri semakin sukses dan bermanfaat. Oke, sahabat CISC dan sahabat YPK yang masih setia,
sekarang kita masuk ke sesi seru-seruan yaitu Door Prize. Nah, semua nama peserta sudah terkumpul dari Google Form dan panitia sudah memasukkannya ke dalam roda putar online atau online spin wheel yang menggunakan aplikasi Wheel of Names, yaitu random name picker atau pengacak nama. Siap-siap untuk satu putaran. Langsung 5 nama peserta yang beruntung ya. Kita akan putar. Silakan panitia. Please spin the wheel. Kita akan memulai putaran untuk mencari 5 peserta. Kita masih nunggu. Silakan panitia. Nah, ternyata ini masih menunggu ini. Spin wheel-nya sudah? Sudah 2 nama, Mbak Maria. Sudah 2 nama, maaf. Iya. Stop. Sudah 2 nama, 3 nama. Silakan. Stop. Sudah ada berapa nama? Sudah ada nama-namanya? Bisa ditayangkan nggak panitia namanya? Wah, Mas Tiar Dumayanti. 1. Terus siapa lagi? Izin Bu, karena saya panitia, saya berikan untuk peserta yang Iya. lain ya Bu. Udah tuh, udah 5. Silakan, siapa aja namanya? Siapa sih sebutin? Kristianti. Bentar. Izin untuk nama-namanya Bu. Ya, silakan. Yang pertama Ibu Kristianti Riantari. Kristianti Riantari. Ya, yang kedua itu Ibu Cynthia. Yang ketiga Herti Rianti. Herti. Yang keempat Herti Prihrianti. Prihrianti. Yang kelima. Yang kelima Ibu Hana. Oke, ternyata sudah ada 5 pemenang. Terima kasih, Kak Tiar. Selamat kepada peserta yang beruntung hari ini. Gimana? Seneng nggak? Wah, kepada yang beruntung, selamat ya mendapatkan hadiah berupa pap smear gratis dari Rumah Sakit YPK Mandiri. Mohon segera menghubungi Rumah Sakit YPK nomor handphone 081818880099. Nanti bertemu deh dengan Ibu Gladys ya. Oke, untuk menutup webinar hari ini, mari kita buka kamera kita. Kita akan mengabadikan sebagai kenang-kenangan edukasi hari ini. Kita foto bersama. Oke, kita akan on cam semua. Silakan, Yan.
Ada 2 layar ya Bu ya. Ya, silakan Satu, semua kameranya dibuka. ya, pinjahkan. Layar pertama, 1, 2, 3. Tahan ya. Layar kedua, Semangat. ya. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih, Yani. Ya, kita ada Izin perjumpaan. Bu Maria, maaf Ya, Bu ya, Maria. ya. Tadi kurang 1 nama Bu, yang terakhir Ibu Bulan. Jadi ada 5 memang. Tadi baru Oke. 4 yang dibacakan. Tadi yang Ya, dibacakan hanya 4 ya. Mungkin bisa baru 4. diulang. Boleh Iya, diulang? 1 lagi Bu Bulan. Tidur Ibu. Ya, saya ulang ya. Ya. Yang pertama Kristianti Riantari, yang kedua Ibu Cynthia, yang ketiga Herti Prih Rianti, yang keempat Hana, dan yang kelima Biduri Bulan. Oke, terima kasih Kak Tiar. Mohon 5 nama yang telah Nama dibacakan, Ibu. Ya. silakan menghubungi Bu Gladys mungkin ya, atau pihak YPK Mandiri. Oke, terima kasih atas partisipasi aktif. Terima kasih untuk kesetiaan telah mengikuti dari awal acara hingga ujung acara, terutama kepada narasumber kita yang masih setia bersama dengan kita, Dr. Gita dan Dr. Reni. Terima kasih untuk semua kehadirannya, terutama para peserta, sahabat CISC, sahabat YPK Mandiri, narasumber yang sangat kami hormati, kami sayangi. Semoga ilmu dan pengalaman hari ini bermanfaat. Salam sehat dan kita semua tetap bersemangat. Selalu yakin dan percaya bahwa kita lakukan screening awal, kita lakukan deteksi dini, kanker bisa kita atasi. Saya Maria undur diri dan mohon maaf bila ada salah ucap, salah sikap. Sampai jumpa dan tetap semangat. Halo Ibu.